Kita tinggal di pulau-pulau yang dikelilingi lautan. Luas daratan Indonesia yang hanya 1,9 juta kilometer persegi membuat 276 juta penduduknya hidup berdampingan dengan laut. Setengah dari penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir. Mereka tersebar di 12.681 desa pesisir pantai yang berada di 327 dari total 514 kabupaten dan kota se-Indonesia. Oleh karena itu, laut menjadi penopang kebutuhan hidup masyarakat. Masyarakat yang tinggal di sekitar laut disebut dengan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir untuk membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungan mereka pada pemanfaatan sumber daya dan lingkungan pesisir. Dengan potensi laut yang dimiliki Indonesia, seharusnya dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya pada potensi kelautan. Namun, kenyataannya kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda kemiskinan. Bahkan, kehidupan nelayan sering diidentikan dengan kemiskinan. Nelayan, khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional, merupakan sekelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin di antara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian. Padahal sebenarnya mereka adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap nasional. Walaupun demikian, posisi sosial mereka tetap marginal dan proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif sehingga sebagai pihak produsen, nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar. Pihak yang paling beruntung adalah para pedagang ikan berskala besar atau pedagang perantara. Para pedagang inilah yang sesungguhnya menjadi penguasa ekonomi di desa-desa nelayan. Kondisi demikian terus berlangsung menimpa nelayan tanpa harus mengetahui bagaimana mengakhirinya. Berdasarkan data sensus penduduk nasional tahun 2017 menunjukkan bahwa nelayan merupakan kelompok masyarakat yang paling miskin, sebab mereka hanya menggantungkan kehidupannya pada laut tanpa memiliki sumber pendapatan lainnya. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah nelayan tradisional yang memiliki keterbatasan alat tangkap, modal, hingga pengelolaan hasil tangkapan langsung dijual tanpa proses pengolahan, sehingga tak dapat menambah nilai jual. Pencurian ikan, penangkapan ikan ilegal pun juga menjadi permasalahan hilangnya sumber kekayaan laut. Hal ini membuat nelayan lebih sulit kehidupannya. Mereka tak dapat lagi mencari ikan dekat dari kampungnya karena rusaknya terumbu karang. Mereka mau tak mau harus mencari ikan lebih jauh lagi di tengah laut. Jauhnya lokasi tangkap ikan juga berdampak pada besarnya ongkos yang dikeluarkan untuk melaut. Pantasnya kita mengatakan bahwa nelayan itu pemalas, sebab dilihat dari daur hidupnya, nelayan selalu bekerja keras. Kendalanya ialah ada pada pola hidup konsumtif, di mana saat mendapat penghasilan banyak, mereka tak menabung untuk persiapan paceklik, melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Namun, ketika terjadi masa paceklik, pada akhirnya mereka berhutang kepada rentenir yang justru semakin memperberat kondisi mereka. Dari segi tingkat pendidikan masyarakat pesisir, sebagian besar masih rendah, serta kondisi di lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan, masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang, tekanan terhadap sumber daya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir memiliki karakter yang berbeda dengan masyarakat kota. Karakter menonjol dari masyarakat pesisir dapat dilihat dari gaya bicara mereka. Biasanya gaya bicara mereka cenderung kasar dan keras. Hal itu karena ketika mereka melaut, pasti suara gelombang laut terdengar sangat keras dan berisik. Jadi, agar lawan bicaranya mendengar perkataannya, maka harus berteriak.
Umumnya, masyarakat pesisir memiliki sifat terbuka. Karakter mereka yang lainnya yaitu mereka suka menjaga kearifan lokal melalui tradisi. Mereka merawat hubungan dengan Tuhan dan alam, berharap kebaikan dan kedamaian selalu menyertai. Meskipun upacara tiap kota pesisir berbeda, namun hakikat pelaksanaan tradisi mereka tetap sama. Yang paling dikenal yaitu tradisi petik laut, yang dilakukan dengan memenggal kepala sapi lalu dibuang ke laut, serta para nelayan melakukan hias perahu. Mereka percaya jika tradisi tersebut tidak dijaga, maka hasil laut yang didapat tak akan melimpah, sebab Dewi Laut marah karena tak diberi makan.